Biarlah roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kalau kami pada saat ini ada di tempat ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Kau menjamah setiap kami. Kau menjamah setiap kami dengan jarak kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Tidak ada yang Kau kelewatkan satu pun Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kami pulang dengan kebenaran. Kami pulang dengan kemerdekaan. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan pemulihan. Kami pulang dengan kemenangan dari-Mu Tuhan Bapa Yesus. Engkau melihat hati setiap kami, anak-Mu, anak-anak-Mu yang sedang duduk di tempat ini Tuhan. Tuhan, mungkin orang terdekat sekalipun tidak mengetahui apa yang sedang digumulkan Tuhan, apa yang sedang ditangiskan Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Namun Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Engkau tidak sekedar mengetahui Tuhan, Engkau siap memberikan jalan keluar. Engkau siap memberikan jawaban doa. Engkau siap memberikan petunjuk-Mu, arahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sedang merayakan kemerdekaan ke-80 Tuhan. Terima kasih untuk setiap pahlawan-pahlawan yang sudah berkorban Tuhan, sehingga kami bisa dengan bebas siang hari ini datang memuji dan menyembah-Mu. Kami bisa ada di tempat ini karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang memerdekakan kami dari segala belenggu dosa dan segala ikatan Tuhan yang mengikat kami. Kami Tuhan pada saat ini bebas dan lepas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau kami datang di tempat ini, kami tahu Engkau yang membawa kami Tuhan di tempat ini. Waktu yang masih Engkau anugerahkan, Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mau lewatkan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau dilawat oleh Engkau Tuhan dengan cara dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terus ada urapan, terus ada perkenanan Tuhan nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami berdiri Tuhan di tempat ini bukan karena kami lebih baik daripada orang lain Tuhan, selama-lamanya karena Engkau yang memerdekakan kami Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa, dan sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan masih mau terus memuji menyembah-Mu. Terus bawa kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan, sehingga kami benar-benar menemukan destiny-Mu Tuhan, menemukan panggilan-Mu Tuhan, pemulih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dipimpin, kami dituntun langkah demi langkah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, sampai kami semua finishing well Tuhan. Kami benar-benar menyelesaikan yang terbaik, maksimal potensi maksimal itu Tuhan. Kami selesaikan sejak masih kami ada di dalam dunia ini Tuhan.
untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu ya Bapa. Bapak, kalau saat ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai bubur mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi jawaban Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terus berbicara Tuhan untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang nampak, kemuliaan semata-mata hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang merdeka dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan, sebelum duduk, kita akan mengucapkan deklarasi kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita lihat kiri kanan mana wajah-wajah yang merdeka. Coba lihat, merdeka ya. Yuk, sama-sama kita katakan merdeka sambil tepuk tangan. Yang paling terbaik buat Tuhan kita. Ya. Yuk, 1, 2, 3 merdeka ya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. 1, 2, 3 merdeka. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Yuda, pada saat 2 minggu yang lalu. Sebelum saya lanjutkan, coba saya lihat yang 2 minggu lalu gak hadir dalam ibadah saat ini. Wah, semuanya hadir. Wow, keren. Tepuk tangan ya. Berarti kita udah bisa lanjut nih. Gak perlu review lagi ya. Nggak. Oke ya Bapak Ibu, kalau 2 minggu yang lalu itu kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang find your calling. Artinya kita temukan panggilan kita di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, kenapa panggilan itu sangat penting? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita lihat dulu di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau semua lihat di depan pasti semuanya udah amin, soalnya udah ada. Oke, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kita garis bawahi kata untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya Bapak Ibu, kalau 2 minggu yang lalu Bapak Ibu masih ingat diberikan contoh oleh Bapak Gembala kita, ada 2 benda apa aja Bapak Ibu? Kursi dan mic. Nah, kursi itu sebelum dibuat tentunya yang buatnya akan punya tujuan. Kira-kira kursi ini bisa menahan kapasitas berapa ya? 50 kah? Bahkan mungkin bisa sampai 150. Artinya dia desain sedemikian rupa supaya bisa menahan atau bisa maksimal itu seperti yang tujuannya ya. Jadi misalnya orang 10 kilo duduk aman, bahkan sampai 150 kilo pun aman. Artinya dia dibuat itu sesuai dengan tujuan. Terus yang kedua, bendanya itu apa? Mic. Nah, mic itu sebenarnya kita gunakan untuk apa Bapak Ibu? Kita gunakan untuk timbuk aja. Kita buat untuk apa? Ulekan bisa?
Jadi mic itu istilahnya didesain sedemikian rupa, tidak sebesar kursi, karena Bapak Ibu bisa kebayang ya, kalau saya berdiri di depan sini, ini mic-nya udah lebih keren lagi ya, ini mic-nya. Bisa kebayang kalau misalnya mic-nya dibuat sedegaban gitu ya, maksudnya gede banget. Jadi saya mau ngomong itu nahan berat mic atau saya konsentrasi untuk bicara. Jadi istilahnya mic itu dibuat untuk sebagai pengeras suara, otomatis bentuknya, beratnya, semuanya itu semua disesuaikan. Nah, Bapak Ibu, kita juga benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, pada 2 minggu yang lalu kita diingatkan bahwa setiap kita itu punya panggilan di dalam hidup kita, ya. Kalau kita ingat, Bapak Ibu, kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Di dalam Efesus 2 tadi dikatakan bahwa Tuhan itu apa? Telah menetapkan tujuan atau destiny hidup kita sebelum kita dibentuk dan dilahirkan. Jadi istilahnya Bapak Ibu kalau duduk di tempat ini, hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus tanam di dalam hati, tanam di dalam pikiran kita, bahwa kita nggak sekedar hanya hadir untuk menghabiskan hari, menghabiskan rutinitas, tetapi kita ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan sebagai duta-duta kerajaan Allah, ya Bapak Ibu. Saya tadi pagi mengingatkan juga satu benda di dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau siapa kita di sini yang punya kulkas di rumah? Kita semua pasti punya, ya. Tujuan kulkas untuk apa? Simpan makanan supaya mungkin beberapa hari pun kita masih tetap gunakan, ya, tetap awet ya. Tapi apakah kulkas bisa kita pakai buat simpan baju? Bisa banget. Tapi apakah dia berfungsi secara maksimal? Tidak. Nah, di dalam hidup kita pun Bapak Ibu, kenapa hari ini kita akan melanjutkan, kita belajar bagaimana kita harus menemukan panggilan kita supaya hidup kita itu maksimal. Bapak Ibu, kita seharga apa Bapak Ibu? Saya mau tanyakan. Kalau misalnya saya nanya, seharga apa? Diri kita tuh seharga apa? Hah? Apa Bu? Apa? Seharga apa? Seharga mati. Aduh, Pak Jari, kita seharga apa? Kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kita seharga pengorbanan darah Tuhan Yesus. Apakah kita bisa gantikan? Kita bisa nominalkan? Gak bisa. Sama seperti Mike tadi Bapak Ibu, istilahnya dia sangat mahal. 2 minggu lalu siapa yang bilang saya gak bisa masak? Ya kalau sekarang saya marah nih. Kalian bisa masak enggak? Enggak. Jawabnya dengan tegas. Tanya tuh anak-anak 1 minggu kemarin, saya masak setiap pagi. Ini validasi di depan jemaat. Aduh. Nah, itu intermezzo aja ya Bapak Ibu ya. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Gak percaya ya. Dan emang saya nggak bisa masak. Kalau masak itu bagi saya tuh penderitaan. Anak saya lebih senang kalau bekalnya disiapin sama papahnya ketimbang saya. Tapi karena suami saya akhir-akhir ini sangat sibuk, jadi saya berusaha untuk menyiapkan, ya usahakan minimal dia istirahat makan ada enak-enaknya lah gitu ya. Entah kalau matchingnya yang agak banyak gitu. Oke, kita balik lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak berfungsi secara maksimal, itu pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat sayang ya. Sama kayak Mike itu ya. Mike itu kan ada 3 juta, 4 juta, bahkan bisa puluhan juta. Tapi kalau hanya digunakan untuk ngulek sambal, sayang banget. Bapak Ibu, itu contoh kalau kehidupan kita itu nggak maksimal. Kalau kehidupan kita maksimal itu sangat sayang pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Ini udah dijelaskan sangat detail sama Bapak Gembala, jadi kita lanjut saudara-saudara. John Piper itu mengatakan bahwa sebelum kita hadir, tujuan Tuhan atau rencana Tuhan itu udah ada di dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian apa itu destiny ilahi? Jadi destiny ilahi itu artinya
jalan hidup yang didesain Tuhan untuk membangun, kita garis bawahi ya Bapak Ibu, untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi, sehingga kita mengalami yang namanya apa? Pemeliharaan ilahi, perlindungan ilahi, dan penyediaan secara ilahi. Jadi saya hari Sabtu kemarin pada saat selesai doa fajar, saya ada WA ke beberapa ya, banyak dari antara kita, tapi memang banyakannya itu anak next gen. Saya nanya, karena saya pikir kita ngomong destiny, kita ngomong panggilan Allah, sebenarnya paham nggak, sesuai nggak gitu dengan yang sebenarnya tujuan kita sampaikan di mimbar. Waktu saya tanya apa itu destiny atau panggilan Allah ya, saya WA ke beberapa anak-anak dan ada beberapa orang dewasa di tempat ini. Jawabannya menurut saya kita sama punya pemikiran ya. Jadi istilahnya kita tahu bahwa kalau destiny atau panggilan Allah itu tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini dengan segala atribut kayak pekerjaan kita ya seperti itu, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita itu ya. Nah, ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang harus kita lakukan tuh di dalam kehidupan kita. Tapi saya agak sedikit tergelitik karena ada 2 orang atau 3 orang anak next gen itu yang sempat mengatakan bahwa destiny itu takdir ya, itu ada. Tapi saya bersyukur karena dia ngomong hari ini, akhirnya saya istilahnya bisa bicara. Jadi Bapak Ibu kalau bicara tentang destiny sama takdir itu nggak sama ya Bapak Ibu ya. Kalau takdir di dalam kita anak-anak Tuhan, kita nggak kenal takdir. Kalau takdir itu seperti ini, istilahnya misalnya si A ditakdirkan miskin misalnya ya. Nah itu selamanya miskin. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan kan nggak seperti itu. Tujuan atau panggilan destiny itu di dalam kehidupan kita itu artinya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, pada saat kita melakukan bagian kita itu dikatakan bahwa akan ada pemeliharaan ilahi, perlindungan dan penyediaan. Bapak Ibu sadar bahwa kalau saat ini kita masih bisa ada seperti ini, itu karena penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita dengar ada segala macam kejadian-kejadian yang kita gak inginkan ya, apalagi yang tiap hari kita warawiri dengan kendaraan ya. Kalau hari ini kita masih ada Bapak Ibu, itu kita diingatkan bahwa itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi karena ada perlindungan ilahi di dalam kehidupan kita, kita masih ada untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dikatakan bahwa Bang lanjut aja. Jadi kalau destiny kita itu sama dengan istilahnya panggilan di dalam kehidupan kita, dan juga tentang tanah perjanjian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya kalau nggak salah ingat sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu itu ada firman yang kita belajar bersama-sama bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu digambarkan seperti bangsa Israel ya. Jadi bangsa Israel itu dari Mesir, dia keluar dari perbudakan, dia masuk di dalam padang gurun yang sebegitu panjangnya. Itu karena Tuhan persiapkan bangsa Israel untuk dia bisa menduduki tanah Kanaan. Nah, di dalam hidup kita pun sama Bapak Ibu. Istilahnya Tuhan membebaskan kita, Tuhan memerdekakan kita dengan segala proses hidup yang Tuhan izinkan kita lewatin pada hari-hari ini, supaya kita sampai kepada puncak kemaksimalan kehidupan kita. Seperti kayak tadi kulkas, tidak hanya sekedar simpan baju, tapi dia bisa dipakai untuk fungsi secara maksimal. Dan itu Tuhan persiapkan pada saat kapan Bapak Ibu? Tuhan persiapkan itu ya pada saat Tuhan belum menciptakan kita, tujuannya udah ada. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita cara untuk menemukan panggilan di dalam kehidupan kita. Nah, Miles Monroe ini mengatakan bahwa tragedi terbesar di dalam kehidupan kita itu bukan pada saat kita mati, tetapi pada saat kita hidup, tapi kita nggak mengerti kenapa kita harus hidup di dunia ini. Coba Bapak Ibu ya,
itu tragedi. Artinya kita nggak tahu tujuan kita. Ngapain sih Tuhan lahirin? Ngapain sih sampai saya sekarang ada di Cilegon? Dari Kupang kuliah ke Bandung, sempat keliling-keliling beberapa kota di Indonesia, terakhirnya ada di Cilegon. Tuhan sebenarnya untuk apa saya ada di Cilegon ini? Gitu. Kalau kita nggak ngerti, Bapak Ibu, hidup kita itu hanya cuma kayak petinju aja yang sembarang itu. Jadi bangun pagi, masak, siang, sore, malam, tidur, dan itu seperti itu terus menerus. Karena kita nggak sadar sebenarnya Tuhan hadirkan kita itu untuk apa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, 5 cara menemukan panggilan kita. Panggilan Bapak Ibu, kalau tadi kita belajar di dalam Efesus 2 itu artinya Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Terus arti tadi dari destiny ilahi itu artinya kita menghadirkan kerajaan Allah, ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Tuhan mau, saya ulangi lagi tentang kita dipanggil sebagai garam ya Bapak Ibu. Garam dunia itu artinya fungsi garam kita tahu ya, ikan busuk bisa dipakai untuk membuat ikan asin yang sangat enak. Jangan sampai kita makan tuh ikan busuk yang udah kan kita kan nggak tahu. Bukan ikan ya inilah. Ada ikan busuk yang istilahnya gini, yang harusnya dibuang, tetapi karena ada garam diproses, akhirnya dia berguna. Artinya itu Bapak Ibu, panggilan kita tuh seperti itu. Artinya kehadiran kita itu membawa dampak yang baik. Yang mungkin orang-orang yang udah putus harapan, dengan kehadiran kita, lihat kita selalu senyum, itu orang kayak nggak punya masalah ya. Datang deketin kita, nanya-nanya, ternyata kita bisa kesaksian tentang Tuhan Yesus, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, itu bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi kita lihat di sini 5 cara menemukan panggilan kita. Yang pertama itu, ini udah dijelasin sama Pak Yuda ya waktu minggu pertama, personal spiritual growth ya Bapak Ibu. Artinya kita bisa menemukan panggilan melalui pertumbuhan rohani pribadi kita, seperti pengalaman kita masa lalu, perasaan yang diciptakan Tuhan, sama kesalahan bahkan penderitaan kita di waktu lalu. Kalau 2 minggu lalu diceritakan bahwa ada satu keluarga ya, Bapak Yohanes dan istrinya tuh Ibu Ice. Dia punya masa lalu yang begitu rusak menurut kita pandangan manusia, dan memang itu gak bagus Bapak Ibu ya. Istilahnya mereka dari anak jalanan. Ibu Ice-nya itu pernah beberapa kali aborsi. Kita tahu kalau beberapa kali aborsi berarti dia punya kehidupan yang seperti bagaimana Bapak Ibu. Tetapi pada saat mereka ketemu Tuhan, itu ternyata masa lalu yang sedemikian bejat itu Bapak Ibu, ternyata Tuhan pakai untuk menyelamatkan generasi. Jadi kalau itu karena mereka udah mulai, ministrinya itu udah mulai lama ya Bapak Ibu, semacam ya kayak panti asuhan ya. Jadi mereka istilahnya orang-orang jalanan, mereka kumpulin, mereka benar-benar bimbing, mereka tuntun. Ini cuma berdua ya Bapak Ibu, dan itu bisa melahirkan, bisa memulihkan begitu banyak anak-anak jalanan. Saya percaya dengan apa yang mereka lakukan, mungkin hari ini sudah ada anak-anak jalanan yang menjadi pendeta hebat luar biasa, atau mungkin jadi pengusaha yang sukses yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa menemukan panggilan di dalam kehidupan kita, itu bisa juga dari masa lalu kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu masa lalu bagaimana yang sudah kita lewatin. Kita bersyukur kalau kita memang dari keluarga baik-baik, semuanya baik-baik, dan hari ini pun tetap baik-baik. Tapi kalau mungkin ada di antara kita punya masa lalu yang mungkin rusak, dan hari ini mungkin kita banyak diintimidasi karena masa lalu kita, Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib cukup. Jadi pada saat firman berkata, kita mengakui segala kelemahan kita,
semua dosa-dosa kita, Tuhan itu setia. Dia ampuni, Dia memulihkan kehidupan kita. Bahkan pada saat masa lalu kita yang mungkin dipandang oleh orang sebelah mata, yang mungkin kelihatannya nggak ada harapan, Bapak Ibu. Kalau kita tetap ada di tangan yang Tuhan, tetap ada dalam tangan Tuhan, itu Tuhan bisa merubah. Dan dari pengalaman masa lalu kita, otomatis kita nggak inginkan untuk ada korban-korban yang lain, korban yang berikutnya. Dan itu Tuhan bisa pakai, Bapak Ibu, untuk pakai kita semua untuk bisa menyelamatkan banyak orang, untuk mereka bisa datang kepada Tuhan, bisa kenal Tuhan sebagai juru selamat, Bapak Ibu. Bahkan orang bisa punya masa depan yang jauh lebih baik daripada kehidupan mereka, ya Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita sedang bertanya-tanya, Tuhan, panggilan saya apa sih, Tuhan? Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya buat? Masuk di dalam doa, Bapak Ibu, berdoa. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara untuk kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai duta-duta kerajaan Allah. Terkadang Bapak Ibu, kita sering beralibi, ya, mau ajak dia ke gereja, mau ajak dia pelayanan, hidup saya juga masih begini-begini aja. Bapak Ibu, itu alasan yang seringkali iblis taruh di dalam pikiran kita untuk kita nggak buat apa-apa. Itu yang akan membuat kita seperti kulkas, tapi hanya untuk simpan baju. Jadi kita tidak bisa berfungsi secara maksimal. Itu biasa ada alibi-alibi seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu sering perhatiin atau enggak, di pengumuman mungkin udah 6 bulan apa 7 bulan. Gereja itu membutuhkan guru-guru sekolah minggu, ya. Bahkan untuk next gen saat ini, kita banyak anak-anak laki, dewasa muda. Saya lagi berdoa, Tuhan, butuh figur laki, karena saya perempuan dan otomatis terbatas. Dan saya percaya ini pelayanan punya Tuhan, Tuhan bisa kirim dengan cara. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang mungkin sedang tergerak untuk memasuk di dalam pelayanan, tetapi ada di dalam pikiran, takutlah masuk dalam pelayanan lebih jauh, nanti ada gesekan lah, ada pertengkaran, nanti kelihatan lah gereja itu jelek. Bapak Ibu, stop. Itu pikiran-pikiran yang Tuhan taruh di dalam pikiran kita, untuk kita tidak melakukan bagian kita secara maksimal. Pada saat ada di dalam hati kita, hari ini mana Bang John? Bang John gak ada. Kalau Tuhan gerakkan di dalam hati kita, gerak Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu banyak-banyak pertimbangan, nanti masuk pemikiran-pemikiran yang buat kita, udahlah gak usah buat apa-apa. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu, saya evaluasi guru sekolah minggu bulan kemarin, saya katakan sama anak-anak, Kak Emil ngerasa belum berhasil memuridkan. Kenapa? Karena sampai hal-hal kecil pun masih Kak Emil harus kerjain. Saya secara pribadi ngerasa istilahnya belum berhasil. Saya berhasil itu pada saat saya bisa melahirkan murid-murid yang bisa lakukan apa yang saya kerjakan. Dan saya nggak harus sampai udah WL, udah ngajar, segala macam sepanjang minggu. Hari-hari ini saya sedang mengevaluasi Tuhan. Saya minta hikmat Tuhan untuk bagaimana melahirkan murid seperti yang Tuhan mau di dalam gereja ini. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini jangan pernah kita datang ke gereja hanya untuk memanaskan bangku gereja, atau kita hanya cuma lihat, itu WL-nya mah begitu amat, firmannya itu dia itu lagi, orang. Tuhan tidak desain kita untuk itu, Bapak Ibu. Tuhan desain kita bagaimana untuk kita bergandengan tangan untuk semakin banyak jiwa datang di tempat ini. Dan pelayanan itu Bapak Ibu tidak bisa dikerjakan hanya cuma Pak Yuda, saya, Pak Suryo, atau pengerja-pengerja atau diaken. Tetapi semua kita jemaat Tuhan, kita harus gerak, lakukan bagian kita. Kalau hari ini saya masih pegang begitu banyak, itu berarti ada tugas-tugas Bapak Ibu, panggilan dalam hati atau hidup Bapak Ibu yang belum Bapak Ibu, ya Tuhan. Karena kita ada di tempat ini gak kebetulan loh Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini, Tuhan bawa kita di sini untuk kita dipersiapkan supaya kita benar semakin maksimal menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kota Cilegon, ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang merasa saya nggak mau masuklah pelayanan lebih jauh,
ibaratnya kalau kita dalam gereja Bapak Ibu, kayak kita pelayanan ya di depan itu seperti kayak etalase roti ya. Wih, rotinya enak, makan enak, pujiannya, penyembahannya tadi saya diurapi luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan. Oke. Ya, itu kita kayak di etalase roti Bapak Ibu. Tapi pada saat Bapak Ibu akan masuk lebih jauh, itu tahu tuh dapurnya toko roti itu. Etalase yang bagus itu kita masuk di dalam dapur. Ya kalau kita udah masuk di dalam dapur ya minyak berceceran di mana-mana, tepung terigu di mana-mana, kotor, udah mungkin masih masak sambil lap. Tapi apakah karena kita nggak mau tahu kondisi dapur, terus kita nggak mau gitu maksimal dalam melayani Tuhan? Salah Bapak Ibu, nggak boleh. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu untuk mengambil bagian di dalam gereja. Bapak Ibu kalau ngomong calling itu tidak berbicara cuma dalam gereja ya, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan taruh hati untuk lakukan di tempat ini Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita hanya cuma sekedar alasan ya, alibi, nggak mau lah. Jangan, karena pada saat kita seperti itu, kita nggak mau melakukan bagian kita, itu sebenarnya ada jiwa-jiwa yang merana. Ya mungkin kalau dengan kehadiran Bapak Ibu, kalau kita sekarang mungkin kalau total ibadah 1, ibadah 2 misalnya 200. Tapi dengan Bapak Ibu aktif, kita bisa loh kebaktian bisa 3 sama 4. Bisa 400, 500 jiwa Tuhan bisa bawa di tempat ini ya. Tapi kita harus lakukan bagian kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan ya, bahkan tidak ada alasan saya mah masih lemah lah, saya mah belum bisa rohani lah. Jangan Bapak Ibu, saya nggak ngerti Bapak Ibu sedang bergumul apa, tapi saya mau katakan pada saat Tuhan taruh di hati, taat, lakukan. Pada saat kita taat lakukan itu, tadi kita udah lihat di depannya, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penyediaan ilahi di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin kita nggak siap untuk gesekan lebih dalam. Tapi saya mau katakan bahwa gesekan itu benar-benar semakin memperbesar kapasitas kita. Pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang lain Tuhan akan kerjakan. Tinggal tunggu waktu dan proses ya. Taat prosesnya, hasilnya itu urusan Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya sangat percaya Bapak Ibu, pada saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Itu poin pertama ya Bapak Ibu. Poin yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa cara menemukan panggilan kita Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi tentang masa lalu kita, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan berbicara, kita juga harus taat. Yang kedua itu dikatakan bahwa ada cinta dan rasa sakit yang silih berganti. Bapak Ibu kalau kita lihat orang-orang di pinggir jalan ya, kadang-kadang saya sih ya kalau melihat yang orang silver ya, kadang-kadang tuh sedih Bapak Ibu ya. Tapi cuma sampai di situ saya sedih aja ya, paling kalau dia datang ya udah kasih 1.000 atau 2.000 udah selesai. Tapi kalau orang yang punya panggilan untuk benar-benar ngurusin anak-anak jalanan, dia nggak akan cuma sebatas itu. Tapi dia pikir gimana caranya untuk anak jalanan ini mungkin dia bisa tolong lebih lagi, bahkan mungkin dia bisa kuliahin kah atau apa seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di media sosial ya, kadang-kadang suka ada orang baik datang ke tukang ojek ya, Gojek kayak gitu untuk saya sempat lihat reality show-nya seperti itu ya. Jadi nolong orang. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak hanya cuma nolong, selesainya sampai dikasih dia makan aja Bapak Ibu. Tetapi ada yang lain ya. Istilahnya dengan kita menolong, kita berdoa supaya saatnya Tuhan, dia juga bisa kenal Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bisa percaya bahwa keselamatan itu cuma hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, kita bisa temukan panggilan kita itu juga lewat rasa sakit ya, kita rasa ya Bapak Ibu ya. Terus kita yang kedua, kita bisa buka Bapak Ibu di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan ayat
12. Keluaran 2 ayat ya 11, kita baca bersama-sama. Oke, kita bisa baca dari depannya. 2, 3. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Bicara tentang pain, Bapak Ibu, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang pahit yang dirasakannya, Bapak Ibu, rasa sakit yang ada di dalam kehidupan kita untuk bisa kita lihat ada panggilan Tuhan. Kita bisa lihat contoh di Alkitab itu seperti Musa ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita tahu Musa ini sudah diangkat menjadi anak angkat dari Firaun. Nah, sebenarnya enak nggak sih dia hidup di istana, makan jadi anak raja, enak nggak Bapak Ibu? Ya enak lah, nyaman lah, semua juga pengen kali ya, kalau bahasa ibu-ibu tuh ya pengen juga jadi istilahnya nyonya sultan gitu ya, anak sultan kan, semuanya serba tersedia. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu, Musa pada saat dia melihat orang Ibrani sama orang Mesir, sakit dia Bapak Ibu. Dia lihat padahal dia dibesarkan di istana Mesir Bapak Ibu. Tetapi pada saat dia lihat orang Ibrani disakitin orang Mesir, dia terima nggak? Nggak terima. Akhirnya dia melakukan hal yang istilahnya untuk menolong daripada orang Ibrani ini. Nah, kalau bicara tentang panggilan kita Bapak Ibu, itu artinya kita harus ingat ada sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan atau hal yang lebih baik yang terjadi ya Bapak Ibu. Dan pahit itu ya tadi kayak Musa, dia berkorban segala macam, bahkan sebagai anak kerajaan dia udah gak mikirin ya Bapak Ibu. Nah, di situ kita lihat rasa sakit yang Musa rasakan ya Bapak Ibu. Dan di dalam kehidupan kita juga sama. Pada saat kita mau melakukan calling kita, kadang-kadang kita harus siap untuk membayar harga. Kadang-kadang Tuhan udah ingatkan nih, kayaknya saya harus telepon seseorang nih, atau mungkin Tuhan udah gerakan, saya kayaknya harus memberkati seseorang. Padahal mungkin kita punya cuman kayak janda di Sarfat yang mungkin kita cuma punya minyak dalam buli-buli yang kayaknya bagi kita juga nggak cukup. Tetapi pada saat Tuhan gerakan untuk kita lakukan Bapak Ibu, yang harus kita lakukan apa? Taat. Kita nggak tahu pada saat kita menolong, pada saat kita memberi, itu mungkin jawaban doanya dia yang Tuhan titip melalui kehidupan kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang kita bisa menemukan panggilan, coba Bapak Ibu datang kepada Tuhan, bergumul, Tuhan mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk harus saya lakukan. Tuhan ingatkan, karena pada saat kita melangkah kecil terus lama-lama Tuhan akan memperbesar dan kita akan tahu, oh iya ternyata panggilan saya ini loh gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menemukan panggilan itu istilahnya ya kadang-kadang kita juga gak ngerti. Kadang ada yang bisa menemukan panggilan usia 10 tahun, 20 tahun kita gak tahu. Bahkan mungkin hari ini Bapak Ibu juga udah usia mungkin 50 atau 60 juga mungkin belum tahu. Mungkin karena ada hal-hal yang Tuhan taruh tapi kita lewatkan begitu aja. Jadi sampai hari ini pun saya ngapain ya hadir dalam dunia ya, mau ngapain ya itu jangan, karena Tuhan desain kita itu untuk kita istilahnya benar-benar maksimal. Hari ini pulang dengan kata-kata jangan sampai menjadi kulkas tapi untuk simpan baju ya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya ada rasa sakit, dan kalau contoh real Bapak Ibu, kita ada di tempat ini kayak saya ngerasa
saya secara pribadi itu karena ada ketaatan orang-orang yang sayang sama saya. Jadi istilahnya mungkin saya hari ini saya nggak ada di tempat ini kalau pembina rohani saya dia nggak ngerti. Jadi waktu saya SMA, mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar, saya SMA kelas 3, saya ketahuan kista. Dan pada saat ketahuan kista, Bapak Ibu bayangin, orang tua pun pasti syok. Kalau sekarang mungkin beda ya, tapi kalau orang tua dulu kan beda. Wih, anak saya udah pergaulan udah. Padahal kita nggak apa-apa loh. Banyak istilahnya waktu di sekolah, kegiatan sekolah, persekutuan sekolah saya aktif gitu ya. Tapi memang jarang di rumah saya waktu itu. Tapi nggak pernah untuk segala macam. Jadi waktu ketahuan kisah itu Bapak Ibu, orang tua saya syok, saya juga syok, apalagi ya Bapak Ibu ya. Nah terus waktu saya ingat, waktu saya lagi sedih yang luar biasa. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan saya firman Tuhan yang hari Minggu saya dengar di dalam Yesaya, Bapak Ibu, yang dia bilang, jangan takut, engkau hambaku, aku sudah memilih engkau dari ujung-ujung bumi dan menetapkan engkau menjadi hambaku, dan jangan takut. Itu firman itu, tapi firman itu tuh bukan dengar Bapak Ibu, dari dalam. Jadi kayak keluar, tapi waktu saya dengar itu tuh saya nggak paham, saya nggak ngerti. Dalam tekanan, orang tua saya melihat saya dengan penuh kecurigaan, saya juga bingung, saya juga nggak ngerti kenapa Bapak Ibu. Pada saat dalam keadaan seperti itu tuh ternyata saya dulu punya kelompok Kersel Bapak Ibu, dan anak SMA, anak kuliah seperti yang sekarang anak-anak DM di tempat ini ya Bapak Ibu. Terus pada saat seperti itu saya awalnya belum cerita, tapi waktu saya terakhir Kersel saya cerita, dia ngomongnya seperti ini. Ya udah kita doa ya, hanya cuma itu kata-kata dia. Terus berjalannya waktu, terus tiba-tiba mungkin karena dia udah mendoakan saya, ada satu waktu dia katakan kepada saya, dia bilang seperti ini. Saya dulu sebenarnya nama kecilnya tuh Lili ya, jadi bukan Emil. Emil tuh di WTC. Kalau di sebelumnya bahkan di rumah saya dipanggilnya Lili. Terus kakak pembina saya bilang gini, Li, kamu nanti, itu saya udah SMA kelas 3, cita-citanya mau jadi perawat, udah ambil IPA, tuh tujuannya untuk mau perawat Bapak Ibu. Tapi pas udah kelas 3, 6 bulan mau lulus, dia bilang seperti ini, Li, nanti kalau kamu udah selesai SMA, kalau ada pendaftaran untuk sekolah teologi, tes sekolah teologi, kamu ikut ya. Ya kalau kamu lulus itu berarti memang pimpinan Tuhan. Tapi kalau kamu gak lulus, ya udah kamu bisa lanjutin ke akper. Ini yang ngomong pembina rohani, kakak rohani lah. Kayak kalau di DM itu ibaratnya sama kayak anak SMA, pembina rohani itu kayak Arlan Otan. Ya kayak gitu. Jadi waktu dia ngomong seperti itu tuh saya sebenarnya bingung. Saya gak ada cita-cita mau jadi sekolah Alkitab tuh gak ada sama sekali. Tapi karena saya percaya, waktu saya cerita ke dia tentang kondisi saya, dia nggak nasihatin, dia nggak ngomong, dia nggak apa-apa karena laki-laki. Hanya cuma setelah beberapa lama dia cuma bilang kalau nanti ada tes untuk sekolah teologi kamu daftar, cuman itu. Terus saya datang ke papa saya cuma bilang kayaknya saya mau tes juga di akper oke, tapi di teologi pun oke. Saya bilang kalau misalnya informasi yang mana duluan, ya udah saya masuk itulah. Tapi saya nggak kebayang Bapak Ibu kalau hari ini saya jadi perawat ya Bapak Ibu, karena saya bisa marah-marahin itu nanti pasiennya itu pertama. Atau mungkin saya itu kalau lihat, mohon maaf, kalau lihat darah segar misalnya kayak ada tabrakan, itu saya bisa pusing Bapak Ibu, bisa seperti itu. Jadi nggak kebayang ya Bapak Ibu kalau saya hari ini jadi perawat. Itulah Tuhan. Tapi saya tahu kenapa saya bisa sampai ada di tempat ini, karena ada ketaatan dari kakak rohani saya waktu saya cancel. Bapak Ibu, ketaatan kita itu menyelamatkan banyak orang. Ketaatan kita itu akan membawa orang-orang ke destiny-nya juga Bapak Ibu. Hal kecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Orang bisa tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Orang bisa tahu bahwa keselamatan itu cuma satu-satunya ada di dalam Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Saat kita melakukan bagian kita, mungkin Tuhan, mungkin kayak ada rasa sakit ya. Maksudnya harus nahan perasaan, harus nahan emosi,
atau mungkin kita harus keluarkan uang untuk traktir orang supaya kita punya waktu buat komunikasi, atau mungkin waktu kita yang gak pernah kembali itu harus kita kasih untuk kita dengar curhat dia, nangisnya dia, untuk kita bisa peluk dia, bisa rangkul dia ya Bapak Ibu ya. Artinya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu yang mungkin saat ini nggak kerja, dengan lututmu, dengan doamu itu menyelamatkan pekerjaan suami, anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya kita nggak usah perlu berpikir muluk-muluk calling apa ya Tuhan gitu. Tapi coba hal kecil apa yang bisa kita lakukan dengan senang hati. Walaupun mungkin ada harga yang harus kita bayar, itu dinamakan apa? Calling kita ya, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kita bisa ketemu calling kita itu dengan passion atau gairah. Jadi ada gairah dan keinginan untuk menyelesaikan persoalan itu walaupun tidak ada yang membayar. Tidak ada yang membayar ini kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Karena nanti kita akan bedakan antara karir dan calling. Kita akan membedakan antara karir dan divine kita ya, destiny kita Bapak Ibu. Jadi kalau gairah, contoh kayak misalnya saya disuruh masak, bagi saya penderitaan. Penderitaan maksudnya aduh, orang mungkin masak 5 menit beres, ini mami nih. Mungkin mami masak, udah enak, udah 5 menit. Saya mungkin harus selesaikan dalam waktu 3 jam. Motong dulu, ngupas dulu, nyuci dulu, segala macam lah intinya. Dari situ udah ketahuan lah, bukan passion di situ ya. Tapi kalau sebagai istri, sebagai mama, ya udahlah masak Indomie boleh lah, masak air panas boleh lah. Lain kali saya masakin ya, biar tahu kalau saya bisa. Nah, maksudnya gini, kita melakukan dengan penuh antusias, melakukan dengan penuh semangat. Coba kita cek, karena mungkin di situ Tuhan taruh passion kita, Bapak Ibu. Kayak saya kemarin-kemarin merhatiin di antara kita itu tuh kalau tiap kali ada pertemuan suka banget dia bawain kue. Saya mau boro-boro kepikiran bawain kue ya gitu. Itu sebenarnya orang yang pemerhati, Bapak Ibu ya. Suka kayak misalnya denger ini sakit bisa langsung zut gitu. Itu orang pemerhati. Dan kalau kita ada hal-hal seperti itu, lakukanlah dengan senang hati Bapak Ibu. Karena nanti pada saat lambat laun itu Tuhan akan, oh iya ya ternyata setelah saya lewatin proses ini saya bisa ya seperti itu. Itu yang maksudnya gairah ya Bapak Ibu ya. Kalau gairah itu tuh tidak hanya berbicara waktu kita memulainya itu kayak sebutnya tuh panas-panas tai ayam ya. Jadi awalnya panas ya, tapi pada saat ketemu masalah melempem, hilang, tenggelam gitu. Nggak seperti itu. Bahkan kadang waktu kita memulai itu sebenarnya passion kita Bapak Ibu, tetapi kita nggak siap dengan prosesnya. Hati kita tuh belum kapasitas hati kita tuh belum besar untuk kita sampai kepada destiny kita gitu ya. Jadi istilahnya gairah awal itu juga penting. Tetapi kalau bicara tentang panggilan, itu biasanya kita bisa konsisten. Kita balik lagi tadi, pada saat kita melakukan panggilan kita, ada pemeliharaan ilahi, penyediaan, ada perlindungan ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita untuk kita ngalamin proses, itu untuk benar-benar kita lihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Saya akhir-akhir ini sering saya ngobrol sama suami saya, semakin istilahnya kita melayani Tuhan, sebenarnya kita semakin merasa Tuhan, aduh kok banyak banget ya kurangnya saya gitu. Terus kemarin saya sempat ngomong sama suami saya, ini suami saya lagi nemenin anak saya tadi ibadah 1. Saya bilang kita bersyukur kalau akhir-akhir ini itu semacam kayak banyak tekanan, banyak proses di dalam pekerjaan. Itu istilahnya kayak memunculkan siapa kita gitu. Artinya pada saat kita lihat masalah, apakah kita lihat Tuhan kita yang besar atau kita mengandalkan kekuatan kita gitu ya. Nah, saya kemarin akhir-akhir ini sedang sama suami saya seperti itu. Tapi saya bilang sama suami saya, kita pegang janji Tuhan
kita jalan di dalam kebenaran, masalah boleh ada, segala hambatan boleh ada, tapi kita percaya kalau Tuhan yang buka jalan, gak ada satupun yang tutup. Kalau Tuhan yang angkat, gak ada satupun yang bisa turunkan kita. Ya Bapak Ibu, jadi prinsipnya Bapak Ibu, untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah itu yang tadi harus ada kebenaran, ya, damai sejahtera, terus ada sukacita oleh Roh Kudus. Kita bisa, kalau katalisator ya, katalis atau istilahnya apa ya namanya tuh kalau saya tuh secara pada saat kita lakukan dan kita kehilangan sejahtera, kayaknya harus stop dulu, balik dulu, berdoa dulu. Kok nggak sejahtera? Jadi kenapa ya, ada masalah apa ya? Nah biasanya seperti itu. Jadi kita bisa temukan passion kita Bapak Ibu dengan gairah untuk menjadi jawaban atau gairah untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekeliling kita, ya Bapak Ibu ya. Kayak gereja kita, gereja pusat itu bisa ada HOB, itu juga karena pertama tuh dari yang memberikan beras setiap ibadah jam 2 itu untuk orang-orang yang kurang mampu, dan itu dilakukan setiap minggu ya. Dan itu banyak banget pengeluarannya Bapak Ibu. Jadi dikalkulasi itu mungkin bisa T ya, hanya untuk bisa menolong orang miskin. Orang miskinnya banyak Bapak Ibu, tapi sekarang udah mulai berkurang ya. Dan ya itulah istilahnya, dari mulai melakukan yang kecil, kita bisa punya rumah sakit RIS itu dengan awalnya mengadakan pengobatan gratis tiap bulan sekali ya kalau nggak salah. Terus ada masukan ya gitulah, maksudnya prosesnya itu dari yang kecil dulu Bapak Ibu, bukan langsung tiba-tiba langsung besar gitu lah ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kita pun sama ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara tentang passion atau gairah itu, kita nggak berhenti hanya cuma sampai di melakukan kegiatannya aja Bapak Ibu, tetapi bagaimana kehadiran kita menjadi jawaban atau memberikan jalan keluar untuk orang lain ya Bapak Ibu ya. Nah jadi inti ada 5 hal ya Bapak Ibu, tapi hari ini kita hanya cuma sampai di hal yang ketiga Bapak Ibu. Kalau untuk passion atau gairah ini, kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 17 Bapak Ibu, ayat 16 dan 17 sebagai penutup ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai ayat 17. Saya bacakan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Paulus istilahnya pada saat dia melihat patung dia sedih karena dia merasa bahwa di Athena ini berarti orang tidak mencari Tuhan, tetapi orang menyembah berhala. Dan kita lihat dia duduk di situ setiap hari untuk bicara kira-kira ini solusinya seperti apa supaya orang bisa kenal Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bisa menemukan passion kita itu. Yang pertama ada gairah, tapi gairah gak sekedar hanya antusias ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita memikirkan untuk ada solusi. Kayak kalau di dalam gereja seperti saat sekarang Bapak Ibu, kita tidak hanya cuma ngoceh, kita tidak hanya cuma menilai, tetapi bagaimana kehadiran kita itu bisa membawa dampak di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita kadang-kadang untuk sebagai penonton, kalau kita nonton bola, yang lebih seru itu penonton atau pemain? Seru banget nih, gak bisa mungkin dia tendang mungkin ya. Bapak-bapak mana yang suka bola? Kayaknya itu sampai bisa berdiri tuh, bisa sampai. Nah, dia ngerasa kayak dia paling seru gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tahu itu pemain udah setengah mati ya, namanya dia di gelanggang ya, boro-boro mikirin ya Bapak Ibu. Tapi karena kita nggak main, jadi kita ngeliat dulu ya. Kadang kita di dalam gereja pun kayak gitu Bapak Ibu. Kita paling fokus
lokal, itu karena kita punya banyak waktu. Ayolah, waktu buat ngoceh-ngoceh itu taruh di dalam gereja, datang supaya kurang. Bapak Ibu kalau jadi pemain kan capek, pulang itu paling udah tidur aja udah nyenyak udah ya. Ini maksudnya saya tidak bermaksud ini saya kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar. Gereja ini ada bukan karena pendeta ya Bapak Ibu, tapi gereja ini ada tuh karena Tuhan. Artinya kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, Tuhan hadirkan Bapak Ibu untuk menjadi bagian supaya kerajaan Allah ini semakin diperbesar di tengah-tengah kota Cilegon Bapak Ibu. Dan kalau bicara tentang calling Bapak Ibu, saat ini dimanapun lingkungan Bapak Ibu, kayak 17-an seperti ini kita jangan eksklusif ya. Ya kalau kita bisa ikut jadi panitia, kita bisa ikutlah. Karena dengan kehadiran kita itu setidaknya orang melihat kita, oh mereka mau ya berbaur. Kadang-kadang kenapa kita dimusuhin orang? Karena kita tuh terlalu eksklusif. Kita pikir, wah jadi panitia RT itu nggak rohani. Kata siapa nggak rohani? Dengan kehadiran kita mungkin orang melihat kita, orang suka gosip, kita nggak ikut-ikutan. Di situ pun kita udah memberitakan Tuhan loh. Orang istilahnya melihat kita mau berkorban, mau memberi sesuatu di RT, itu bisa bentuk dari calling kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi intinya hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu mungkin kita di rumah, baik itu kita di lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita, anak-anak muda di dalam perkuliahan, semuanya kita percaya bahwa ada hal yang bisa kita kerjakan supaya orang bisa mengenal Tuhan atau orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya pengen putar video, minta waktu 5 menitnya, kita lihat video bersama-sama Bapak Ibu menceritakan bagaimana pengalaman dari yang sangat sakit menyakitkan secara fisik itu ternyata membawa dampak yang begitu luar biasa. Ini perlu dipinggirin nggak kafe? Pinggirin aja ya. Tidak ada pengalaman yang tersia-siakan tatkala kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sekalipun itu pengalaman yang pahit pun, menyedihkan pada awalnya, Tuhan sanggup mengubahkan pengalaman itu menjadi kebaikan dan saluran berkat bagi orang lain di ujungnya. Itulah yang terjadi pada Bapak Billy dan Ibu Lingling. Musibah yang pernah menimpa mereka beberapa tahun silam, di mana Bapak Billy mengalami serangan stroke yang cukup parah, pada gilirannya membawa Bapak Billy dan Ibu Lingling menghidupi panggilan yang Tuhan siapkan atas kehidupan mereka. Dokter Sarah mengatakan bahwa ini stroke, ini harus operasi. Buat saya waktu itu sesuatu yang luar biasa dan saya sangat terpukul. Saya mesti bilang ke siapa? Sepulang dari rumah sakit, saya sudah berpikir, begitu saya sampai di rumah mungkin nanti saya akan cacat. Di pikiran saya pasti tidak bisa berjalan lagi. Ya, kita memulai Januari 2010 setelah beberapa kali, jadi selama pertemuan-pertemuan banyak orang diberkati. Ternyata yang sama, mereka mengalami, jadi si penderita merasa buat apa hidup, sedangkan pihak keluarga merasa tertekan karena pola hidup yang berubah. Sampai jadi apa yang kami rasa itu rupanya kami baru tahu ya dia bahwa ini panggilan kita supaya kita merasain dulu. Kalau nggak merasain kita nggak bisa cerita. Seperti apa sih rasanya? Melalui pelayanan ini, mereka memberi dorongan dan harapan bahwa tidak ada alasan untuk tidak meneruskan hidup sesulit apapun keadaannya. Dalam catatan perjalanan ministry ini, Tuhan mengirimkan orang-orang yang memiliki hati, beban dan misi yang sama agar LWE terus menjangkau dan melayani orang-orang seperti mereka. Salah satunya Bapak Kusnadi. Dengan latar belakang pengalaman yang kurang lebih sama dengan Pak Billy, Bapak Kusnadi pun memberikan hidupnya untuk menjalani panggilan Tuhan melalui pelayanan ini. Jadi pagi kena serangan, sampai akhirnya saya harus dilarikan ke rumah sakit. Pada hari itu jam 12 malam sampai
6:30 pagi setelah melakukan pemeriksaan, saya dinyatakan harus dioperasi karena pecah pembuluh darah di otak. Pak Wira waktu itu menganjurkan saya datang ke LWE. Saya nggak ngerti LWE itu apa. Pas datang, ya kita baru tahu itu kumpulan orang-orang yang kayak saya gitulah. Ternyata di LWE itu kumpul orang-orang yang sakitnya parah. Ada yang kena stroke, ada yang kena kanker, ada yang tumor, ada yang thalassemia, ada yang asma. Pokoknya kelas berat lah kalau penyakitnya gitu. Ketika saya datang, posisi saya tuh merasa kayaknya gue yang lebih parah gitu. Ternyata tidak. Ketika saya datang, banyak yang lebih parah dari saya. Diharapkan orang di LWE itu datang ketemu komunitasnya, bahwa dia tidak sendirian. Orang yang datang, kita mengharapkan mereka akan mengalami 3 hal. 1, mengalami namanya love encounter, perjumpaan kasih Kristus. Perjumpaan kasih Kristus itu melalui teman-teman mereka yang senasib sama mereka. Kedua, mereka akan mengalami namanya truth encounter, perjumpaan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan adalah orang-orang pilihan yang pernah mengalami seperti kami. Jadi yang khotbah itu pernah mengalami sakit-sakit yang berat. Dan semua kesaksian itu berkaitan sama komunitas ini. Ketiga, mereka akan mengalami namanya power encounter, akan menerima kuasa Tuhan, perjumpaan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sekarang, dahulu, sampai selama-lamanya. Seperti yang telah disaksikan sendiri oleh Bapak Kusnadi, mereka yang datang dalam ibadah LWE setiap Sabtu minggu ketiga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan merasakan kasih-Nya melalui pertemuan dengan teman-teman yang senasib, mengalami perjumpaan akan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Benarlah kesaksian yang berkata demikian. Di dalam segala penderitaan, kami mampu menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu pun terjadi di dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Apapun itu yang mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sedang mengulik, entah tentang masa lalu atau mungkin keadaan-keadaan pahit yang saat ini Tuhan izinkan kita diproses. Mari kita bangkit iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, dalam kondisi ini, dalam keadaan ini, apa yang mau Tuhan bicarakan kepada saya? Atau Tuhan, panggilan saya di mana Tuhan? Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan saat ini sedang berbicara di dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan keraskan hati. Mari kita datang penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi maksimal seperti apa yang pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang begitu mahal. Kehidupan kita juga bisa berdampak maksimal untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Bapak Ibu. Kita rindukan untuk revival bangsa terjadi. Revival bangsa itu terjadi, itu akan terjadi terlebih dahulu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, komunitas kita, dalam kota kita, dan itu akan terjadi untuk bangsa. Bapak Ibu, itu hanya sekadar slogan. Kalau kita tidak taat di dalam apa yang Tuhan katakan, sekecil apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan, berurusan secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita sama-sama katakan,